Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Ali Mustika Sari. Kali ini saya ingin berbagi ke teman-teman semuanya tentang setting atau tutorial cara setting CP300 Totolink yang mungkin teman-teman sudah gunakan ini, yang Totolink CP300. Karena terlalu banyak yang tanya ke saya, mungkin saya menjawabnya satu persatu juga susah. Jadi mohon maaf teman-teman yang di situ sudah membalas komentar dan memberikan tidak bisa diskusi dengan saya, karena kemarin saya juga ada kesibukan yang lain yang tidak bisa saya tinggalkan. Akhirnya udah beberapa hari nggak bisa bikin video, dan ternyata sudah 10.000 subscriber. Nanti salah ada giveaway khusus buat teman-teman semuanya, dan terima kasih sudah setia sampai 10.000 subscriber yang di dalam channel saya. Semoga nanti saya juga selalu bisa untuk memberikan video-video yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke. Banyak yang bertanya sebenarnya jangkauan sampai 200 meter itu seperti apa sih sebenarnya. Jadi 200 meter itu sebenarnya hanya loss untuk yang di samping jalan, dan di situ mungkin ada beberapa pohonan. Tetapi memang Totolink itu tanpa ada pepohonan, yang loss itu bisa sampai di atas itu 300-400 meter sampai ke HP pun sebenarnya bisa. Tetapi teman-teman semuanya yang perlu digarisbawahi bahwa power yang ada di HP itu berbeda-beda. Itu yang harus dipahami. Yang standarnya memang sinyal HP ke HP itu sebenarnya itu harusnya ke HP itu kurang lebih sekitar 50 meter atau 100 meter, itu baru mungkin normalnya seperti itu. Dan setiap wilayah itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Bisa jadi nanti settingan yang saya pakai ini itu tidak kompatibel, tidak sama dengan kondisi yang ada di tempat teman-teman semuanya, ya. Terus saya di saat setting ini itu antara wilayah satu dengan wilayah yang lain itu berbeda. Ada yang di situ settingannya standar, ada yang di situ ada beberapa yang saya buat spesifik. Karena apa? Ada juga di situ yang banyak wifi saya juga. Akhirnya nanti bisa berbenturan antara alat satu dengan yang lain, yaitu interferensi. Tapi kalau di situ tidak ada sinyal saya sama sekali, atau di situ tidak ada wifi yang lain, biasanya saya bikin yang standar-standar, hanya saya tambahkan beberapa aturan yang di situ agar tidak berbenturan satu sama lain. Gitu. Teman-teman semuanya, saya harapkan nanti itu teman-teman melihat video ini itu secara detail ya. Kalau bisa itu teman-teman tidak skip-skip. Tapi kalau di skip ya silakan saja. Cuma banyak sekali video-video yang saya sampaikan sebenarnya itu sudah ada jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Belum dilihat tapi ternyata sudah di skip, sudah ditanyakan gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu sudah ada jawabannya. Terus di sini saya tidak membahas yang standar, dalam artian di sini yang pemula. Jadi saya anggap bahwa teman-teman itu sudah paham yang namanya wireless, yang IEE itu yang membedakan antara A, B, G, N. Sinyal yang dibawa itu sudah paham. Jadi teman-teman, saya anggap itu. Jadi teman-teman nanti harus belajar yang lain, atau mungkin suatu saat saya juga akan membahas itu, perbedaan antara A, B, G, N, dan yang lainnya. Dan teman-teman juga harus paham juga alat yang digunakan ini adalah frekuensinya 2,4. Teman-teman kalau sudah paham perbedaan antara 5,8 dan 2,4, teman-teman insya Allah nanti juga akan lebih mudah, dipermudah dengan apa yang saya sampaikan. Dan juga teman-teman juga di sini harus tahu kanal frekuensi atau channel frekuensi. Ada 1, 2 sampai 13 di situ yang ada lompatan-lompatan yang harus dipahami teman-teman semuanya, ya. Jadi teman-teman kalau sudah paham itu, teman-teman insya Allah nanti akan dipermudah dengan apa yang saya sampaikan. Kalau teman-teman di situ tidak paham antara lompatan frekuensi satu atau channel satu dengan yang lain, nanti teman-teman tidak bisa membuat alat ini tuh optimal. Artinya nanti teman-teman kalau alat ini sampai lemot atau nggak bisa untuk game dan browsing yang lain itu lemot, biasanya itu karena benturan antara channel satu dengan channel yang lain. Akhirnya lemot kayak gitu.
Dan saya mohon maaf, mungkin tangan saya di sini mungkin ada yang nanti sampai fokus ke tangan saya, sampai warnanya hitam kayak gini karena ini kemarin isi tinta, ketumpahan tinta. Oke teman-teman semuanya, di sini teman-teman harus direset terlebih dahulu. Dan di sini ada kabel satu yang biasa teman-teman nanti akan saya dipakai adalah untuk PoE nya. Pastikan di situ alatnya itu sudah nyala terlebih dahulu, dan nyalanya akan biru seperti ini di awal-awal. Dan jangan lupa untuk direset terlebih dahulu. Direset, dinyalakan terlebih dahulu, terus direset. Di sini itu ada tombol reset khusus. Sampai nanti muncul awal pertama kali ada wirelessnya adalah CP300. Kalau sudah selesai, dan kita lanjut untuk settingan CP300 nya. Ingat, ini settingan ini tidak hanya sekedar satu, nanti akan saya tunjukkan, tapi ada beberapa yang saya pakai selama ini di satu desa ini, itu bermacam-macam variasi. Minimal nanti akan saya tunjukkan sekitar 3 atau 4 settingan saya, dan beberapa alasan yang saya ungkapkan biar nanti teman-teman sedikit ada pemahaman dari apa yang telah saya setting. Oke, lanjut sekarang ke komputer. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita mulai beralih ke komputer untuk cara settingnya. Teman-teman biasanya kalau teman-teman masuk di browser, teman-teman buka browser terlebih dahulu, terus ketikkan di sini 192.168.1.1. Ada kalanya munculnya seperti ini, ada kalanya bisa masuk. Biasanya kalau yang Totolink CP300 yang terbaru itu tanpa mengganti IP address-nya, biasanya sudah masuk otomatis ke wizardnya Totolink. Nah, sekarang teman-teman kalau kendalanya seperti ini, teman-teman masuk terlebih dahulu di sini yang internet network ini, terus di Ethernet-nya, terus di change adapter option. Setelah itu diklik kanan, properties, masukkan IP. Nah, sini gunakan 192.168.1, gunakan selain 1, atau di situ gunakan IP yang biasa digunakan, bukan IP host atau IP broadcast. Saya kasih 3 dan otomatis. Setelah itu 192.168.1.1. Ini gateway-nya. Ini biasanya saya isi seperti ini. Ini boleh diisi, boleh tidak, tapi saya selalu seperti ini. IP address-nya saya isi, gateway-nya saya isi, terus isi DNS servernya juga saya isi. Ada yang di situ tanpa default gateway juga sudah bisa. Monggo silakan. Tapi kalau saya seperti ini. Klik OK, di OK. Dan saya selalu membiasakan di situ di saat saya sudah selesai setting, karena di sini Windows 10 kadang bisa langsung otomatis seperti ini muncul. Sudah otomatis kan? Sudah saya ketingkan. Tadi tanpa saya ketik lagi ternyata sudah masuk. Kenapa teman-teman di sini? Di sini kadang itu kayak tersangkut gitu. Jadi biasanya saya klik kanan, disable, terus enable. Dan ini yang sering saya gunakan untuk menjaga agar nanti itu di sini tidak tersangkut IP-nya. Karena IP yang lama biasanya juga kadang tersangkut di sini, terutama yang teman-teman menggunakan Windows 7. Kalau sudah muncul seperti ini, teman-teman masuk di sini admin, user passwordnya admin, diklik login. Kalau versi yang terbaru, teman-teman nanti itu diklik login langsung otomatis wizard, langsung ke tampilan menu utama di Totolink. Tetapi yang versi lama seperti ini harus dihapus dulu loginnya. Setelah itu diklik enter, akan muncul tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya teman-teman di sini klik operation mode. Kalau teman-teman di sini sudah ada operation modenya seperti ini yang versinya teman-teman kalau dilihat yang versi 2.04. Karena ini pakai CP300 yang lama. Teman-teman klik AP di sini, habis itu klik next. Di sini ada SSID, ini yang mau dipakai. Ini misalnya Mas Alinet 5
Ini diganti dengan SSID atau WiFi yang nanti akan muncul di HP. Munculnya seperti apa? Ini adalah SSID. Broadcast ini kalau mau dimunculkan, inskripsinya tidak usah. Ini yang 802 tidak usah. Ini limit yang bisa dipakai ini 32. Kalau di sini defaultnya. Tetapi saya udah pernah uji coba di sini, saya ganti 64 juga masih optimal. Jadi tergantung, kalau alatnya cuma satu dipakai keroyokan di sini ganti 64 seperti ini. Tetapi biasanya kalau ini saya ganti 64, ini kalau yang gunakan di situ akses point ini saja, ini biasanya cepat panas dan ada yang sampai rusak milik saya. Lebih baik teman-teman gunakan 32 atau di sini saya biasanya gunakan 24. Ini yang saya gunakan ya. Jadi hanya untuk 24 user aja. Karena saya biasanya ini saya gunakan pokoknya harus satu AP itu hanya untuk 20 orang. Nah, makanya saya perbanyak di sininya. Ini ya, saya gunakan 24. Biar teman-teman nanti kalau alatnya cuma satu, ganti aja di sini 32. Oke? Semoga ini paham yang saya maksud. Ini download uploadnya ini tidak perlu. Ini saya isi kosong karena ini nanti itu berapa bandwidth yang dibawa oleh kita punyai. Ini kita akan unlimited. Kalau yang downloadnya 0, uploadnya 0, ini artinya unlimited. Terus klik finish. Setelah seperti ini teman-teman, biasanya itu akan restart. Restartnya kurang lebih sekitar 60 detik. Nah, kalau teman-teman restart seperti ini, teman-teman ditunggu saja. Yang saya suka dari CP300 itu sebenarnya simpel banget. Dan kalau di remote jarak jauh itu lebih cepat lah. Memang ada dari merek yang lain yang di situ lebih bagus, tetapi kalau untuk ukuran teman-teman di sini mengawali bisnis RT RW net atau di situ untuk voucheran, ini adalah solusi yang terbaik menurut saya untuk yang di bawah 400 ribuan atau 500 ribuan. Kalau sudah, teman-teman di sini akan muncul di sini nanti kalau sudah sistem is rebooting, nanti kalau ini akan muncul kalau ini sudah menjadi AP. Tapi kalau teman-teman tadi itu modenya sudah AP di sininya, jangan khawatir, itu sudah menjadi access point. Masukkan dulu admin, diklik atau di enter, nggak muncul, dihapus dulu, login, di enter, akan masuk seperti ini. Yang saya maksud tadi itu di sini. Kalau di sini sudah AP, teman-teman nggak perlu nek juga nggak apa-apa, langsung masuk di wirelessnya seperti ini. Jadi biar teman-teman, saya mulai dari awal biar teman-teman tahu. Selanjutnya, saya setiap setting apapun hampir tidak pernah melihat network dan wireless terlebih dahulu. Tapi saya di sini langsung klik di situ password setting. Saya ganti terlebih dahulu. Ini yang tahu itu hanya teman-teman semuanya. New user name ini mau disamakan mau tidak itu terserah teman-teman. New password yang terbaru. Setelah itu klik apply. Nah, sudah selesai. Terus apalagi yang biasanya saya setting adalah reboot schedule. Ini biasanya saya reboot itu saya klik enable dan saya klik everyday, dan biasanya saya reboot itu jam ya mungkin jarang dipakai, itu biasanya sekitar jam 2. Ini saya isi biasanya jam 2 kayak gini. Jam 2 misalnya 30 kayak gini. Dan mikrotik yang saya pakai pun biasanya saya schedule setiap hari, itu bisa setiap hari, bisa 1 minggu sekali. Pokoknya ada reboot schedule-nya teman-teman, biar alat itu nanti itu bekerjanya lebih optimal. Setelah itu klik apply. Nah, sudah. Jadi teman-teman di sini untuk yang sistem dan operation modulnya sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah saya klik di wirelessnya terlebih dahulu. Kenapa di sini enggak networknya? Karena network di sini sebenarnya
itu adalah untuk login masuknya. Jadi nanti itu di sini yang tahap terakhir. Oke. Yang pertama, teman-teman di sini klik advance. Nah, sebenarnya settingan di sinilah nanti yang paling pengaruh, yang biasa teman-teman tanyakan itu di sini itu. Oke. Hanya yang perlu diubah selama ini yang saya pakai adalah satu. Ini adalah region. Ini biasanya ada Indonesia, ada Asia. Yang kedua, band. Ini yang biasanya yang saya ubah-ubah itu di sini. Yang ketiga, channel width. Ini yang saya ubah. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah yang channel number. Channel number. Oke. Selanjutnya adalah beacon interval. Makanya teman-teman di sini saya udah jelaskan di awal, teman-teman harus paham di sini band, channel width, dan channel number. Regionnya nanti kalau di alat yang lain itu malah sangat berfungsi menurut saya sendiri. Kalau di sini saya paling banyak menggunakan Indonesia. Oke. Settingan pertama saya adalah di sini saya menggunakan yang BGN ini. Yang kedua adalah channel width-nya, ini saya ubah menjadi 20 MHz. Tujuannya untuk apa? Untuk memperkecil pipanya. Channel number ini saya pakai yang tidak berbenturan, yaitu yang saya pakai adalah 1, 6, 11. Kalau saya pakai 2, kalau itu 2, terus 7 dan lupa saya. Pokoknya di sini 2, 7 dan yang lain, karena sudah saya pakai itu. Saya paling banyak menggunakan 1, 6, 11. Kalau saya 2 biasanya 7 lompatannya. Jadi ada lompatan teman-teman nanti, yang lompatan di sini ini yang biasanya berbenturan antara channel satu dengan yang lain. Oke, ini akan saya pakai 1. Oke. Selanjutnya ada tambahan sedikit biasanya yang sering saya pakai di sini. Data rate ini biasanya saya gunakan MCS 0. MCS 0 gini, atau biasanya auto. Di saat sangat penuh sekali, sangat penuh di situ saya sangat spesifik di sini adalah menggunakan MCS 0. Atau yang biasa saya pakai adalah di sini adalah 18. Jadi MCS 0 dan 18. Alasannya banyak sebenarnya, alasan yang saya pakai di situ. Makanya di sini teman-teman harus kuasai dulu ini dulu. Tapi teman-teman kalau mau pakai paling aman ya ini data rate saja. Data rate-nya adalah auto. Jadi saya buat auto saja, karena nanti kalau saya jelaskan untuk data rate itu terlalu panjang, teman-teman malah tambah bosan nanti mendengarkannya. Oke. Jadi settingan pertama ini sudah selesai. Oh, mohon maaf ada tambahan. Di sini saya beacon intervalnya adalah 512 dan saya selalu menggunakan beacon interval itu di atas 500. Dan saya kenapa menggunakan 512? Saya patokannya adalah menggunakan RAM. Hitungan RAM itu yang kalau bit itu biasanya 64 itu 128 kayak gitu, 364 dan 512 kayak gitu. Jadi ini saya pakai 512 karena saya selalu memakai beacon interval yang di atas 500. Kecuali kalau di situ alat tersebut itu maksimal beacon internal 100, saya akan pakai beacon interval yang paling optimal. Kenapa ini nggak gunakan 1024? Karena saya sendiri memakai yang standar minimal saya adalah 500. Itu teman-teman. Ini settingannya pertama ini adalah untuk settingan yang di situ biasanya hanya milik saya sendiri, gitu. Dan di situ nggak terlalu banyak pepohonan, nggak terlalu banyak rumah-rumah dan semacamnya. Ini yang saya pakai. Yang kedua, settingan yang kedua, setelah yang saya ganti di mana bandnya. Ini saya biasanya hanya gunakan BG. Kayak gini. Akan berubah kan seperti ini teman-teman. Tapi di sini beacon intervalnya sama. Ada di sini channel numbernya. Channel number sama. Saya juga akan hanya gunakan 1, 6, 11. Kalau tadi itu kalau gitu 2,
7 12 gitu ya. Jadi 2 7 12. Setelah itu di sini tidak ada settingan lain lagi teman-teman. Jadi kalau sudah saya menggunakan BG ini tidak pernah saya ubah. Kalau yang ini saya pakai auto. Saya pakai auto. Jadi kalau yang pakai yang BG biasanya saya nggak pakai auto. Jadi kalau teman-teman di sini untuk yang jauh ini biasanya ini. Kalau ingin semakin jauh saya hanya gunakan ini. Tapi kalau teman-teman di sini ingin menambahkan di sini ganti yang negara lain, silakan saja. Tapi saya cukup menggunakan yang Indonesia. Nah, bedanya apa sih kalau di sini pakai Asia? Di sini apa itu hanya perbedaannya itu sebenarnya di channel saja. Tapi kalau ini sesama Asia ya saya gunakan yang Indonesia. Tetapi kalau menggunakan yang merek yang lain, saya biasanya kalau sudah BG itu enggak menggunakan yang Indonesia. Nah, teman-teman semuanya, kalau saya di sini menggunakan yang sistem paralel, yang di situ berdekatan, yang saya setting itu adalah di sini hanya RF output power. Ini saya biasanya gunakan 70 atau di sini 50. Ini kalau di situ alat-alat saya itu berdekatan. Jadi misalnya antara satu dengan yang lain itu berdekatan. Jaraknya mungkin sekitar 50-60 meter itu biasanya saya turunkan ini powernya. Yang output powernya ini saya turunkan sekitar 70%. Selanjutnya teman-teman, ini yang paling spesifik yang saya pakai, yaitu di situ saya hanya menggunakan G. Kalau sudah menggunakan G ini artinya saya sudah memakai itu. Di situ terlalu banyak wifi yang lain, saya hanya gunakan yang spesifik ini 2,4. Kalau teman-teman nanti udah paham B, G, dan N, dan kenapa saya tidak menggunakan N saja, karena N itu frekuensi yang digunakan untuk frekuensi 2,4 dan 5,8. Kalau B itu hanya untuk 2,4, G itu juga 2,4. Bedanya ini hanya bandwidth yang di bawah saja. Karena di sini bandwidth saya nggak terlalu besar, hanya sekitar 50 megaan. Jadi saya gunakan G. Oke, semoga teman-teman paham di sini. Dan di sini saya kembalikan lagi di 100%. Terus channel numbernya sama lagi. Lompatan channel number ini yang saya pakai 1, 6, 11 atau gunakan 2, 7 dan 12. Jadi lompatan itu yang saya pakai. Setelah itu selesai, saya apply dan selesai. Oke, jadi hanya seperti ini. Kalau di sini teman-teman coba lihat, kalau sudah G hanya ini aja. Permasalahan biasanya kalau di sini teman-teman gunakan yang G saja, itu teman-teman jangan sampai di situ yang dikeluarkan atau bandwidth yang teman-teman itu jangan sampai kecil. Ya, paling aman dari yang lain sebenarnya, yang paling aman adalah saya gunakan B dan G. Ini adalah settingan yang paling banyak saya gunakan adalah BG. Kalau di situ loss tanpa ada pesaing atau tanpa ada wifi yang lain, saya gunakan BGN. Nah, seperti ini. Dan channel widthnya saya perkecil menggunakan 2. Dan channel number ini yang saya pakai, data rate-nya saya biasanya milih MCS atau auto, atau di situ 18. Oke teman-teman semuanya, semoga teman-teman nanti paham apa yang saya sampaikan ini. Kalau nanti ingin diskusi di kolom komentar silakan, tapi kalau belum terbalas jangan di situ marah-marah ya. Kalau udah selesai teman-teman di sini, ini klik apply. Ini saya pakai yang biasa ya, yang saya pakai di sini saya BG, terus di sini saya ganti ininya 1, terus saya apply. Cukup simpel kan teman-teman semuanya. Nah sekarang untuk settingan yang ini keluar sendiri karena terlalu lama tadi saya penjelasannya.
biasanya belum tersimpan. Nah, sudah masuk. Oke, kita cek di wirelessnya settingnya. Belum tersimpan kan? Oh, sudah ternyata. Oke, kalau sudah tersimpan seperti ini, langkah selanjutnya untuk wirelessnya ini, insya Allah teman-teman, kalau tadi yang saya jelaskan itu pelan-pelan untuk mendengarkannya, insya Allah udah paham. Yang terakhir itu adalah yang LAN-nya. Di sini IP address ini yang teman-teman nanti harus siapkan. Misalnya di sini, ini IP address ini adalah IP address yang di mikrotiknya. Jadi kalau teman-teman di sini menggunakan IP address 10.1, 10.2, artinya di situ IP address hotspotnya itu. Dan ini adalah IP address gateway-nya. Subnet masknya itu disesuaikan dengan IP yang subnetnya itu berapa gitu. Kalau saya /23, saya gunakan 254 kayak gini. Terus DNS-nya di sini LAN set router, DHCP kliennya saya matikan dan sudah selesai. Diklik apply dan ini settingan sudah bisa digunakan. Ditunggu sistem rebootingnya dan ini sudah selesai. Oke teman-teman semuanya, ya seperti ini settingan saya yang saya pakai. Sebenarnya ada beberapa tambahan yang lain yang mungkin melihat kondisional, tetapi hampir yang kondisional tadi itu jarang saya pakai karena menunggu melihat kondisi. Kalau sudah di situ penuh banget, biasanya saya baru memikirkan yang lebih spesifik daripada itu. Dan sudah selesai teman-teman. Dan dari saya cukup sekian. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.